Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama aku Gibran. Aku mau ngelanjutin videoku dari yang pertama tentang metode tidak langsung dari menyusun laporan arus kas. Di video sebelumnya aku belum jumlahin ini ya. Jadi di video sebelumnya tuh kita ngitung aktivitas operasi dari soal ini. Ini udah diketahui nominal-nominalnya, kita tinggal menjumlahkan, dan aku hitung hasilnya itu berapa ini, 27.000. Nah, kalau 27.000 net yang di net received di operasi itu adalah 27.000 ditambah 145, berarti kan 172.000. Tuh. Ini untuk operasi aja. Ini untuk step 1 kita udah selesai. Lanjut ke step 2. Kita cek dulu ya, apakah benar 172. Oke, benar ya. 172.000 net cash provided by operating activities. Ini bisa disesuaikan nanti ya. Untuk urut-urutannya juga dirapihin. Tadi aku cara ngerjainnya biar cepet aja. Dan karena emang aku nggak tahu susunan yang benar tuh gimana, ini nanti bisa dipelajari ya. Yang pertama depresiasi, loss, lalu AR, inventory, prepaid, AP gitu. Kita lanjut ke step 2, yaitu investing and financing activities. Maksudnya apa? Di operasi investasi dan pendanaan itu adalah ini aja. Dia mencakup perubahan dari investment dan non-current asset, dan juga non-current liabilities and equity. Kalau di aktivitas operasi kan kita ngitung current asset sama current liability. Sedangkan di aktivitas investing itu non-current asset dan change investment. Kalau di financing itu non-current liabilities and equity. Oke, kita lanjut. Step 2. Oke. Yang pertama, company purchase land. Kita membeli land dengan mengisukan long term bonds, berarti jurnalnya. Kalau teman-teman masih bingung untuk ininya, kita bisa disimulasikan di jurnalnya tuh gimana sih, biar kita ada bayangan gitu. 1 Januari ya deh, 2 Januari membeli land dengan mengisukan bond, berarti kan land pada bond payable sebesar 110.000. Nah, perlu diingat teman-teman, di video sebelumnya tuh udah aku jelasin kalau kita membeli sebuah non-current asset, sebuah aset gitu, tapi kita tidak mengeluarkan kas, maka itu bakal masuk ke disclosure. Itu adalah salah satu jenis di step 2 ya, ini disclose as non-cash transaction. Oke, jadi kita nggak masukin ke bagian investing atau financing, tapi kita masukin ke disclose. Jadinya tuh seperti ini. Sebentar. Nah, disclosure. Issuance of bonds to purchase land sebesar 110.000. Itu berasal dari jurnal ini. Oke, kita lanjut. Di office building. The company acquired an office building for 120.000. Berarti building pada cash sebesar 120.000. Nah, enaknya di investing and financing activities itu kita cuma tinggal nyari. Kalau cashnya berkurang, ya udah berarti cashnya berkurang. Kalau cashnya nambah, ya udah cashnya nambah. Beda kayak penyesuaian net income, kita harus mikir lebih jelimet dulu gitu loh. Karena ini cashnya kurang, berarti kita langsung masukin ke aktivitas investasi, purchase of building sebesar 120.000 karena cash kita berkurang. Lalu additional information, ini dari yang awalnya ya. Ini udah di video sebelumnya udah aku bahas juga. Oke, kita coba dulu ya. Yang pertama adalah purchase equipment sebesar 25.000. Berarti kita beli equipment pada cash karena nggak ada keterangan apa-apa, jadi kita anggap sebagai pengeluaran terhadap kas. Lalu yang kedua, sell 4.000. Berarti itu adalah ini balik ke sebelum UTS ya. Sell for 4.000 berarti market value.
atau cash sebesar 4.000, equipment cost-nya, cost EQ-nya itu 8.000. Lalu apalagi gitu koi? Book value-nya. Oh, kita harus nyari di atas sih, di additional information. Ini bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nanti bakal nemu jurnal seperti ini. Cash 4.000, akumulasi depresiasi 1.000, loss-nya 3.000 dan equipment-nya 8.000. Kalau kita bikin T-account-nya, itu balance-nya dari 10.000 ke 27.000. Increase sebesar 17.000. Jadi ini dari membeli 25.000, tapi dijual juga 8.000. Maka kita perlu memasukkan adalah purchase-nya, loss-nya, dan juga cash-nya ini, pendapatan sales-nya. Purchase-nya sebesar 25, loss-nya sebesar 3K, sales-nya sebesar 4K. Di mana aja loss-nya ini di video sebelumnya dijelasin kalau ini di operasi. Ini bisa dilihat. Kalau loss itu di aktivitas operasi, membeli equipment sebesar 25.000 karena dia mengurangi kas, maka dikurangin. Di investing activities karena non-current asset, disposal of plant asset 4.000. Maksudnya disposal adalah pelepasan, tapi dia juga menambah cash kita sebesar 4.000. Oke, gampang aja karena kalau cashnya nambah ya udah nambah, kalau cashnya kurang ya udah kurang. Lalu yang ketiga, ini the increase in ordinary share result from the issuance of new shares. Ini harusnya ada di additional information sih. Pokoknya berarti di sini adalah ada menambah cash dengan menerbitkan saham share capital ordinary sebesar 20.000. Berarti kita menambahkan cash di aktivitas financing kita karena issuance of ordinary shares. Oke. Kita coba contoh soal kali ya. Oh, ini belum. Maaf. Ini ada return earning increase 116.000. Jadi balance-nya 48.000 jadi 164.000. Ini 116.000. This increase can be explained by two factors. Yang pertama adalah net income of 145.000 increase return earning. Jadi seperti yang kita pelajari di UTS kemarin, ketika ada net income maka itu akan menambah return earning, yaitu net income pada RE. Maaf, bukan income sih, income summary. Income summary pada return earning sebesar 145.000. Ini akan menambahkan return earning-nya. Lalu dividends of 29.000 decrease return earning. Ada cash dividend, berarti ada transaksi cash dividend pada dividend payable sebesar 29.000. Ini kalau dibayarkan bakal mengurangi cash kita kan, div payable pada cash sebesar 29.000. Berarti nanti akan dimasukkan ke statement of cash flow-nya. Yang pertama ada net income-nya 145.000 dan payment of cash dividend mengurangi 29.000. Begitu. Oke, itu aja. Kita mungkin langsung coba latihan soal aja ya, karena di step 2 ini nggak banyak yang jelimet. Oke, contoh soal. Kita balik ke atas yang di video sebelumnya. Hampir sama kayak tadi emang, tapi kita coba kerjain lagi dari additional information-nya. Oke, kita hapus 1 sama 2-nya ya. Nah, ini teman-teman yang kataku tadi di video sebelumnya. BV 7.000, cost 8.000, akumulasi depresiasinya 1.000, market value-nya 4.000 didapat dari additional information nomor 2. Karena nomor 1 sama nomor 2 nggak berhubungan dengan maaf, nomor 2 berhubungan sih. Jadi, oke, aku jelasin lagi deh di sini. Oke. Nomor 1 depreciation expense doang, udah selesai. Nomor 2, the company sold equipment with the book value 7.000, cost-nya 8.000, cost-nya berarti equipment-nya 8.000, akumulasi depresiasinya 1.000, cash-nya, market value-nya 4.000. Berarti jurnalnya adalah cash pada akumulasi depresiasi. Ini book value-nya 7.000, market value-nya 4.000, berarti loss 3.000. Loss dan equipment. Cash-nya 4.000, akumulasi 1.000, loss 3.000, dan ini 8.000.
4.000. Jadi loss-nya masuk ke aktivitas operasi, lalu cash-nya masuk ke investing. Kita bikin dulu investing dan cukup ya, investing dan financing. Oke, kita lanjut. Setelah buat investing dan financing, berarti cash 4K ini kan bakal masuk ke investing ya. Kita masukin dulu ke investing. Tulisannya apa ya? Bentar, lupa. Oh, disposal. Disposal dari plan asset sebesar 4.000. Karena kita dapat uang 4.000. Lalu loss-nya udah dimasukin ke sini. 3.000. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, issued 110.000 of long-term bond in direct exchange for land. Berarti land pada bond payable. Ini sebesar 110.000. Karena ini adalah non-cash transaction, kita masukin ke disclosure. Disclosure, tulisannya bisa dilihat kembali ya teman-teman, aku nggak hafal. Land sebesar 110.000. Itu aja. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini adalah a building costing 120.000 was purchased for cash. Jadi kita beli building. Kita beli building pada cash sebesar 120.000 dan juga equipment pada cash sebesar 25.000. Berarti sama-sama ngebeli, sama-sama ngeluarin cash. Karena building dan equipment adalah non-current asset, maka masuk ke investing. Purchase building sebesar berapa tadi? 120.000. Lalu purchase equipment sebesar 25.000. Ini masuk ke investing. Oke. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, ini agak berantakan ya teman-teman, maaf. Nomor 5, issued ordinary shares for 20.000 cash. Berarti cash pada shares capital. Ordinary sebesar 20.000. Oke, karena saham, maka masuk ke financing. Dia dapat uang sebesar 20.000 dari menerbitkan saham. Berarti masuk ke financing, tulisannya adalah menerbitkan itu issuance of share ordinary. Sebesar 20.000 dia menambah cashnya. Lalu di nomor 6, the company declare and paid 29.000 cash dividend. Berarti cash dividend pada dividend payable. Ini nggak perlu ditulis ya teman-teman. Kalau udah tahu, oh cash dividend berarti ngurangi cash sebesar 29.000, nggak apa-apa. Ini aku tulis karena buat ilustrasi aja. Cash dividend pada dividend payable 29.000, lalu dividend payable pada cash sebesar 29.000 juga. Karena ujung-ujungnya ketika menerbitkan cash dividend, dia akan mengurangi cash. Maka dari itu ketika dia membayar cash dividend 29.000, dia bakal mengurangi cash dividend sebesar 29.000. 29.000 payment of cash dividend. Nah, gitu teman-teman kalau di step keduanya. Jadi teman-teman bisa dimulai dari satu dulu, dari additional information, menganalisis current asset-nya, menganalisis equity and liabilities-nya, lalu baru ke step 2-nya kita menganalisis additional information. Oh iya, jangan lupa ditambahin lagi net net cash provide by investing. Sebesar berapa? 4.000 kurangi 120.000 kurangi 25, 145, 141. 41. Ini untuk investing.
Lalu untuk financing 20 kurangi 29.000 berarti 9.000. Ini adalah net cash provided by financing. Gitu ya teman-teman, tinggal kita jumlahin aja. Net income tambah operasi, tambah investing, sama tambah financing. Untuk step 2-nya kayaknya udah selesai. Nggak kayaknya sih, udah selesai. Kita cek dulu ya. Step 2 terakhirnya mana? Sebentar. Oke nih. Kita cek operasinya 172, net cash usingnya 141, net cash-nya 9.000. Oke, kita lanjut ke step 3. Step 3 adalah yang paling gampang, net change in cash. Kita cuma perlu nyari berapa sih perubahan uang dari 2016 sama 2017 atau perubahan di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dalam konteks ini adalah 22.000. Nah, ditulisnya gimana? Ditulisnya adalah di sini. Net increase in cash sebesar 22.000, lalu kita cari cash at beginning periodnya 33.000, cash end-nya 55.000. Kita coba di pengerjaan kita tadi ya. Setelah disclosure-nya harusnya akhir banget di sebelum cash. Jadi kita taruh ke bawah sini. Cash-nya berapa nih? Oh ya, ini cash-nya 22.000 increase, berarti increase in cash sebesar 22.000. Cash beginning. Cash beginning-nya 2016 33.000. 33.000. Cash end-nya tinggal ditambah deh. 55.000. 55. Oke, selesailah 3 step kita untuk menyusun laporan arus keuangan. Laporan arus kas, maaf. Ini untuk indirect method ya teman-teman. Nanti untuk direct methodnya setelah video ini. Maksudnya di video sama tapi setelah ini.